Welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Ini adalah pertemuan pertama kita di bulan suci Ramadan. Jadi Yuki mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang merayakan, dan semoga lancar sampai menjelang Lebaran. Dari kemarin-kemarin kita sudah mulai membahas kasus tentang teori konspirasi ya. Mungkin kali ini kita akan membahas kasus kematian seseorang, tapi yang akan kita bahas pada malam kali ini adalah kematian yang misterius. Dalam kematian, orang-orang wajar saja bahwasanya kapan dan juga bagaimana kematian mereka terjadi. Karena misteriusnya sebuah kematian, hal-hal yang terjadi di sekitar peristiwa kematian kerap dianggap menjadi hal yang gaib. Tapi meski demikian, bukanlah tidak mungkin sebuah kematian dihebohkan dengan kebetulan yang sangat unik. Kebetulan yang terjadi di sekitar kematian seseorang pernah terjadi sampai beberapa kali. Dan cerita ini pernah diabadikan di buku 136 kebetulan yang menakjubkan karya dari Vika Scattri. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Aku nggak ngerti ya, ini bisa dianggap sebagai kematian yang sama ini merupakan kebetulan atau memang sebuah reinkarnasi dari seseorang. Karena kalau nanti kalian nonton sampai akhir ya, semoga aja kalian nonton sampai akhir ya. Jadi kalian bisa tahu gimana ini kebetulan atau memang benar-benar reinkarnasi itu ada. Tapi untuk kalian yang belum tahu reinkarnasi itu apa, kalian bisa lihat video yang ini. Di sini ini video juga cukup lama banget Yuki bahas, tapi kalau kalian belum nonton silahkan ditonton. Perempuan bernama Mary Ashford ditemukan tewas di Erdington pada 27 Mei di tahun 1817. Pada waktu itu, Erdington merupakan sebuah desa di pinggiran Birmingham yang ada di Inggris. Tepat 157 tahun berselang, pada 27 Mei di tahun 1974, perempuan bernama Barbara Forrest ditemukan tewas karena cekian di Erdington yang pada waktu itu sudah masuk daerah Birmingham. Kedua kematian tersebut memang terpisah 157 tahun. Namun, memiliki sebuah kesamaan yang aneh. Keduanya merupakan perempuan yang berusia 20 tahun. Kematian keduanya terjadi pada hari Senin. Saat itu tuh ada White Monday, yang dimana White Monday ini adalah 7 hari setelah Paskah. Dikabarkan bahwa mayat Forrest ditemukan kurang lebih 350 meter dari mayatnya Ashford. Keduanya diperkosa sebelum dibunuh. Dan kegiatan kedua gadis itu juga mirip. Baik Ashford ataupun Forrest sama-sama mengunjungi teman di sore hari, kemudian pergi ke pesta berdua. Dan di kasus ini memiliki tersangka yang sama, yaitu namanya Thornton. Namun sang pria dibebaskan. Hingga saat ini kasus pembunuhan ini belum juga terungkap pelakunya siapa. Jadi Thornton tadi itu cuman hanya sekedar tersangka, bukan pelaku. Jadi menurut kalian ini kebetulan atau reinkarnasi? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu pada tanggal 26 Mei di tahun 1817, jam 6.30, seorang pekerja yang sedang menuju tempat kerjanya di Arlington menemukan baju wanita yang berlumuran darah di dekat Penn's Mill. Akhirnya dia melaporkan hal tersebut kepada polisi. Dalam pencarian tersebut, mereka menemukan 2 jejak kaki laki-laki dan perempuan menuju ke sebuah gosong pasir. Gosong tersebut menjadi pusat pencarian dan mereka menemukan seorang gadis lokal bernama Mary Ashford. Tangannya diikat erat dan bajunya berlumuran dengan darah. Penyelidikan menemukan Mary Ashford terakhir terlihat pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 26 Mei. Mary pergi ke Erdington ke Birmingham untuk menjual produk sehari-harinya. Dia membuat janji untuk mengunjungi rumah temannya.
di mana dia akan mengganti baju dengan baju baru. Dan setelahnya, dia dan juga temannya Hannah Cox akan pergi ke festival di sana Whitsuntide di Tyburn House Inn pada malam harinya. Mary sampai di tempat temannya pada jam 6 sore. Berganti baju kemudian pergi ke festival dansa dengan Hannah. Kedua gadis ini sepertinya menikmati waktu mereka. Di sepanjang malam itu, Mary bersama seorang tukang bangunan muda bernama Abraham Thornton dan temannya Hannah ditemani seorang pemuda bernama Benjamin Carter. Pesta dansanya ini berakhir pada tengah malam dan keempat pemuda tadi langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Di sebuah tempat bernama Old Chuko, tidak terlalu jauh dari Erdington, Hannah dan Benjamin berpisah dengan Mary dan juga Abraham. Sekitar jam 3.30 pagi, Mary Ashford terlihat berjalan menuju rumah Hannah Cox. Saksi melihat gadis itu berjalan sangat lambat dan juga sendirian. Di rumah Hannah Cox, Mary mengganti baju barunya dengan baju kerja. Dia mengatakan kepada Hannah dia akan pulang dan mengucapkan selamat tinggal kepada temannya. Dia meninggalkan rumah Hannah pada saat itu jam 4 pagi. Ada dua kesaksian yang melihat Mary Ashford pada pagi itu. Joseph Dawson menyatakan dia melihat gadis itu di Bell Lane sekitar jam 4.15. Dan sekitar 10 menit kemudian Mary terlihat di tempat yang sama oleh Thomas Berthard. Kedua saksi menyatakan bahwa Mary berjalan seorang diri di Bell Lane. Tidak lama setelah mengetahui saat terakhir kali Mary Ashford terlihat, polisi menginterview Abraham Thornton yang terlihat sangat terkejut setelah diberitahu bahwa Mary meninggal akibat pencekikan setelah sebelumnya diperkosa. Di sini Thornton mengatakan kepada detektif, "Saya tidak percaya dia dibunuh. Kenapa? Saya bersamanya sampai jam 4 pagi ini." Dan di sini itu Thornton terlihat sangat jujur dan tidak menyadari bahwa dia adalah tersangka utama pada kasus pembunuhan ini. Meskipun akhirnya dia menyadari situasi yang dihadapinya, detektif menanyainya secara detail tentang apa yang mereka lakukan setelah meninggalkan Tyburn House Inn. Thornton mengakui bahwa dia memang sedang melakukan hubungan seksual dengan Mary. Tapi dia menyangkal di sini bahwa dia telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis itu. Thornton menyatakan ketika temannya Benjamin Carter dan Hannah Cox meninggalkan mereka berdua, mereka ini berjalan bergandengan tangan melintasi lapangan menuju ke undak-undakan pagar di Bell Lane. Pasangan ini bercengkrama sekitar 40 menit. Kemudian mereka pergi ke rumah Hannah Cox di mana Mary akan berganti pakaian. Abraham menunggu cukup lama. Tetapi Mary tidak kunjung keluar, jadi dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Pernyataan Thornton didukung oleh 3 saksi mata, salah satunya John Hayden, seorang penjaga gawang klub lokal yang bahkan sempat berbincang dengan Abraham sekitar seperempat jam. Polisi terus melakukan investigasi terhadap kasus ini, meskipun usaha mereka seakan-akan menghadapi tembok yang tebal. Tidak ada seorang pun yang melihat korban dan juga Abraham Thornton bersama-sama lagi semenjak mereka bercengkrama di undak-undakan pagar di Bell Lane pada jam 3 pagi itu. Thornton diajukan ke pengadilan pada bulan Agustus tahun itu. Ratusan orang yang percaya Thornton adalah pelaku pembunuhan ini sudah datang memenuhi halaman rumah sidang sejak pukul 6 pagi. Mereka berharap bahwa mereka ini menjadi orang pertama yang bersaksi dengan keputusan juri bahwasanya Thornton bersalah. Tapi mereka akhirnya harus kecewa. Hanya butuh 6 menit untuk juri memutuskan bahwa Thornton tidak bersalah. Di dalam hukum Inggris modern, keputusan ini adalah putusan final. Tapi untuk abad ke-19, keputusan ini masih bisa berubah. Hukum pada masa itu memperbolehkan saudara Mary, yaitu William Ashford, untuk mengajukan banding untuk mengadakan persidangan yang kedua. Di 17 November tahun 1817, Abraham Thornton kembali diadili. Lord Ellenborough memimpin persidangan yang disebut Court of the King's Bench. Berita tentang kasus ini menyebar ke seluruh penjuru Inggris Raya. Dan sepertinya akan berakhir dengan dramatis ketika Lord Ellenborough memberikan keuntungan kepada Thornton untuk menghadapi hukum persidangan kuno di Inggris yang disebut trial by battle. Hukum ini memberikan kesempatan untuk Thornton menyatakan tidak bersalah dengan cara fight to the death melawan William Ashford, atau setidaknya sampai salah satunya menyerah atau tidak lagi mampu melanjutkan perkelahian. Terlihat sangat konyol. Banyak sekali keberatan terhadap keputusan ini. Tapi Lord Ellenborough dengan bangga menyatakan ke pengadilan, "It is the law of England." Aneh bukan?
Tapi seperti itulah negara kerajaan. Jika William S. Ford menerima tantangan ini dan menang, maka Thornton akan dieksekusi secepatnya. Tapi jika Thornton menang, dia tidak lagi harus menghadapi persidangan, dibebaskan dan dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Mary S. Ford. Pada tanggal 21 April, duel ini akan segera dilangsungkan. Thornton menyatakan dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah dalam duel ini. Tetapi yang terjadi, William S. Ford tidak merespon tantangan ini, sehingga tanpa melakukan sebuah perkelahian pun, Thornton dinyatakan tidak bersalah. Thornton memutuskan pindah ke Amerika Serikat setelah merasa media yang sudah memberitakan kasus ini ke seluruh Inggris Raya membuatnya tidak bisa menemukan pekerjaan apapun di Inggris sana. Dan bahkan sampai hari ini pun kriminolog masih mencoba untuk memecahkan misteri kasus ini untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Apakah kalian pernah mendengar kasus dari Mary S. Ford ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain tentang siapa sebenarnya pelaku yang membunuh Mary S. Ford, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar. Next. Pada tanggal 27 Mei di tahun 1975, Barbara Forrest ditemukan dalam keadaan tewas di sebuah parit di Ertington. Penyebab kematiannya adalah dia dicekik setelah diperkosa, lalu mayatnya ditemukan dalam keadaan setengah telanjang. Pembunuhan ini terjadi di hari May Bank Holiday. Barbara Forrest bekerja di sebuah penitipan anak. Saat sebelum pembunuhan terjadi, dia bersama dengan kekasihnya mengunjungi sebuah pub di Handsworth dan Birmingham untuk menghadiri pesta dansa di sana. Pada sore hari di tanggal 26 April, Barbara Forrest diantar oleh kekasihnya ke tempat pemberhentian bis di Comoor Circus. Setelah itu, kekasihnya melanjutkan perjalanan melintasi kota menuju ke tempat tinggalnya di Moseley. Dan kekasihnya ini adalah orang terakhir yang melihat Barbara Forrest ini hidup. Seminggu kemudian, pada tanggal 4 Juni di tahun 1975, seorang laki-laki menemukan mayat Barbara Forrest di sudut taman P.P. Hayes, hanya beberapa meter dari tempat pemberhentian bis di Chester Road. Stasiun bis yang menjadi tempat pemberhentian Barbara Forrest dikuburkan di sebuah parit dangkal yang tertutup pepohonan. Tempat pembunuhan terjadi hanya sekitar 700 meter dari tempat tinggalnya dan hanya beberapa meter dari tempat kerjanya. Investigasi dilakukan dan dipimpin oleh detektif yang paling berpengalaman, yaitu Mick Linehan. Berita kematian ini seakan-akan menjadi mimpi buruk yang menjadi kenyataan untuk keluarga Forrest. Ibunya Margaret Forrest mengatakan dia adalah gadis yang baik. Hal seperti ini adalah hal yang sering saya dengar, tapi saya tidak pernah berpikir hal ini menimpa kepada anak saya. Penyelidikan selanjutnya terhambat kenyataan bahwa tidak ada saksi yang melihatnya setelah berpisah dengan kekasihnya di tempat pemberhentian bis di Comoor Circus. Bahkan, tidak satupun penumpang bis 67 yang dengan yakin menyatakan lihat Barbara Forrest malam itu di dalam bus. Polisi pun tidak yakin bahwa Barbara Forrest pada malam itu benar-benar menaiki bis tersebut. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Barbara pada malam itu dijemput oleh seseorang yang dia kenalnya atau diculik? Dan ada juga sebuah teori yang memperkirakan Barbara Forrest dipukul hingga pingsan oleh pelaku pembunuhan tepat setelah dia turun dari bis. Rekonstruksi sebelum pembunuhan dilakukan oleh seorang polisi wanita. Mengenakan baju yang sama dengan yang dikenakan Barbara Forrest, dia berjalan sekitar 10 menit dari tempat pemberhentian bis di Chester Road menuju ke rumah Barbara Forrest. Bahkan para residivis dan pelaku tindak kriminal diminta membantu pihak kepolisian mengungkapkan kasus ini dengan memberi informasi untuk mengungkap identitas pelaku pembunuhan. Untuk mengingatkan para wanita, Mick Linehan mengatakan kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa seseorang bisa melakukan hal mengerikan seperti ini. Saksi mata yang muncul kemudian mengatakan bahwa dia melihat sebuah mobil biru terparkir di dekat mayat Barbara Forrest ditemukan pada saat yang diperkirakan pembunuhan tersebut sedang terjadi. Lebih dari 100 detektif terlibat dalam kasus ini. Akhirnya seorang tersangka bernama Michael Thornton ditangkap polisi. Dia bekerja di tempat yang sama dengan Barbara Forrest. Meskipun dengan bukti yang sangat sedikit, Thornton diajukan ke pengadilan. Pengadilan Birmingham
Concord menggunakan darah yang ditemukan di kemeja Michael Thornton dan alibi palsu dari ibunya sebagai barang bukti. Tetapi hari ke-7 pengadilan Michael Thornton, Hakim Kum Johnson mengarahkan para juri untuk membebaskan Thornton karena kurangnya bukti-bukti yang digunakan untuk menuntutnya. Sampai saat ini pelaku pembunuhan Barbara Forrest masih menjadi misteri. Tepat 157 tahun sebelumnya, Whitman Day, tanggal 27 Mei 1817, Birmingham menjadi saksi pembunuhan Mary Ashford. Menurut kalian ini apakah kebetulan semata? Karena persamaan kedua kasus ini tidak berhenti di sini saja. Keduanya ditemukan setelah perayaan Whitman Day di wilayah Erdington. Kedua korban sama-sama berusia 20 tahun dan juga belum menikah. Keduanya tewas dengan dicekik setelah sebelumnya diperkosa. Keduanya dibunuh setelah pulang dari pesta dansa dan setelah mengunjungi rumah teman mereka. Keduanya sama-sama mengenakan baju baru sebelum pembunuhan terjadi. Dan keduanya juga sama-sama terakhir terlihat hidup pada tanggal 27 Mei. Dan kalian ngeh nggak sih bahwa kedua tersangkanya sama-sama bernama Thornton? Wow. Itulah dia kasus pembunuhan termisterius yang pernah kita bahas di Yukita Horror ya. Karena sebelum-sebelumnya ya mungkin ngeri gitu, tapi ini yang paling misterius menurut Yuki pribadi. Tapi kalau menurut kalian, kasus mana yang menjadi favorit kalian di konten Yukita Horror? Apakah kasus Mary Ashford dan juga Barbara Forrest ini juga menjadi salah satu favorit kalian di konten Yukita Horror? Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Mungkin kalian mempunyai pendapat lain, kalian juga bisa langsung kirimkan di kolom komentar. Atau kalian mau request konten horor lainnya, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Karena Yuki jujur banget membutuhkan konten-konten tambahan atau requestan dari kalian yang mungkin Yuki akan garap di next video. Jadi tolong banget kasih saran konten selanjutnya. Di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.